Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba untuk membahas materi tentang basic device configuration ya. Kita lihat ya di sebelah kiri. Ini ada sebuah topologi dengan satu router, kemudian masing-masing ada dua switch ya. Kemudian ada klien, student 1, student 2, student 3, dan student 4. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada packet tracer activity. Ya. Di sini mencantumkan beberapa informasi terkait perintah-perintah apa saja yang harus kita ikuti. Kemudian di sini ada completion. Nah, di sini maksudnya adalah skor yang kita dapatkan terhadap instruksi yang kita ketikkan. Nah, selanjutnya ya, di sini ada stable ya. Nah, di sini ada stable-nya blank ya. Kosong. Nah, di sini diharapkan kita bisa menyelesaikan atau mencatat berapa IP yang seharusnya terpasang di topologi tersebut. Oke. Kemudian ada tujuan dari pembahasan dari materi ini adalah pertama kita ya harus menyelesaikan ya dokumentasi networknya. Ya, nanti G00 IP-nya berapa, G01, ya kemudian PC berapa IP address-nya gitu ya. Kemudian kita ya harus melakukan basic konfigurasi dari sebuah router dan switch. Kemudian kita akan melakukan verifikasi dan troubleshoot. Ya, verifikasi ini contohnya adalah melakukan tes connectivity. Kemudian jika ada problem, maka kita harus melakukan troubleshoot dan rencana penyelesaian. Nah, di sini ada skenario. Jadi skenario-nya adalah di mana ya seorang manajer ya, tertarik dengan performance dari kinerja kita. Kita ini adalah seorang teknisi ya, seorang teknisi. Jadi manajer kita ini meminta kita untuk melakukan demonstrasi ya bagaimana melakukan konfigurasi router untuk terkoneksi dalam dua buah LAN. Ya, ini include konfigurasi basic ya dari sebuah router dan switch menggunakan Cisco EOS. Kemudian ya, kita juga mengassign ya, konfigurasi IP address baik itu IP address versi 4 maupun IP address versi 6. Kemudian kita lakukan verifikasi konfigurasi, kemudian testing bahwa end-to-end-nya bisa terkoneksi dengan baik. Ya, tujuannya ya semua device bisa saling terkoneksi. Nah, ini ada rekrutmen dalam melaksanakan kita mengerjakan paket tracer ini. Pertama, ya kita harus melengkapi ya informasi ada tabel yang kosong. Kemudian kita men-setting nama router, ya hostname dan switch ya dua buah switch tersebut. Kemudian kita mengassign password ya dengan nama Cisco di user exit mode untuk semua line ya, line retail konsol. Kemudian assign password class ya, untuk password encrypt privilege ya. Kemudian kita diminta untuk melakukan enkripsi semua password. Konfigurasi banner, kemudian konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian ya hostnya juga harus dikonfigurasi complete IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian terakhir jangan lupa kita melakukan
atau men-setting deskripsi dari masing-masing interface, termasuk nanti interface VLAN. Kemudian save konfigurasi. Nah, ini sangat penting. Artinya ketika realnya, ya, jika kita tidak melakukan save konfigurasi, bila ada misalnya lampu mati mendadak, maka konfigurasi kita akan hilang. Nah, ini sangat merugikan kita. Karena harus mengkonfigurasi lagi dari awal. Kemudian, ya kita verifikasi semua device, pastikan bisa ping semuanya, ya baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Kemudian lakukan troubleshoot bila ada kendala. Ya. Baik, langsung saja kita akan melakukan proses ya, pengerjaan. Pertama, kita coba untuk melakukan rekrutmen yang pertama. Pertama adalah kita akan coba mendata address table. Ya, jadi di sini kan kosong ya. Kita akan coba data address table-nya. Nah, di topologi, nah kita kan tidak bisa melihat yang mana interface G00 dan mana interface G01. Nah, jadi untuk mempermudah kita, nah kita bisa klik option, ya preference, kemudian always show port label in logical workspace. Ya, kita centang. Oke, berarti G00 dan G01. Oke, langkah kedua, kita kasih hostname. Oh, kita masih yang pertama dulu ya, kita belum. Oh, ini IP address-nya, kita cek dulu IP address-nya. Oke ya. Nah, di sini belum terpasang default gateway. Jika sudah terpasang default gateway, otomatis ya IP G00-nya adalah pasti IP dari gateway ini. Tapi memang belum terset ya, maka kita harus dokumentasi dulu. Ya, ini untuk student 1. Kemudian kita cek untuk student 2. 2030 ya. Oke. Nah, biasanya standar Cisco IP interface yang menjadi gateway itu biasanya pasti IP pertama. Ya, biasanya pasti IP pertama. Nah, biasanya beda berbalik belakang dengan jika teman-teman ya pernah mempelajari router mikrotik. Ya, IP terakhir IP gateway itu biasanya IP terakhir dari subnet ya, gitu ya. Saya kelas tes 24, berarti ada 254 IP, maka gateway-nya biasanya IP-nya 254. Oke, kita sudah setting ini. Kemudian yang untuk IP versi 6-nya, kita catat ya, 2001, ya DB8A, ini biasanya juga IP pertama. Oke. Oke, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang bagian sini. Student 3, IP-nya 3025, gateway-nya juga belum ada. Kita dokumentasi. Oke. Ini. Nah, ini 2030. Nah, ini kan IP-nya sama ini. Jadi ini ya salah IP-nya. Nah, ini juga bentuk salah satu langkah troubleshoot gitu ya. Nah, gimana troubleshootnya ya kita ganti IP-nya. Ya. 30 30 ya. Kita dari mana kita tahu kita 30 30? Kita lihat aja pola ini 25 30, berarti 25 30. Juga belum ada gateway-nya. Nah, kemudian IP pertamanya berapa? Nah, sama ya. Kita standarkan bahwa router IP interface yang akan menjadi gateway itu adalah
1. Kemudian untuk IP versi 6-nya, oke, 2001 ya, DB8 B1/64. Oke, kemudian yang ini oke, tiga. Kemudian kita lihat lagi rekrutmennya. Ada VLAN 1, VLAN 2. Nah, kita cek. Nah, berarti di sini kita tidak diminta untuk melakukan konfigurasi ya, karena di lock. Nah, yang ini oke, nanti bisa kita konfigurasi. Yang jelas kita IP-nya 192.168 128.07.30 X ya. Nah, ini kita belum bisa pastikan. Biasanya kalaupun diklik kan standar Cisco ya berarti 32 gitu. Nanti kita coba 32 atau berapa gitu. Oke. Oke, kemudian ini oh ya, ini kita copy dulu. Tiga puluh. Oke. Kita sudah ya mendokumentasikan ya IP address ya. Jadi selanjutnya lah kita tinggal melakukan basic konfigurasi. Oke, kita basic konfigurasi sampai tahap ini. Oke, langsung saja. Oke, pertama adalah kita harus set hostname ya. Nama kita lihat ya sesuai dengan nama device saja. Ya. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Namanya college. Dan pastikan memang jika kita mengerjakan file PKA, dia sangat memperhatikan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ada proses pengecekan, ya, pengecekan. Jadi memang harus sama sesuai dengan rekrutmen. Kemudian password ya, password untuk ya semua line ya. Yang lain itu ada line konsol dan PTY. Jadi line konsol 0 ya. Passwordnya tadi Cisco ya. Passwordnya Cisco. Login. Oke ya. Jangan lupa ketikkan login supaya passwordnya memang tersimpan. Kemudian kita exit. Line PTY ya 0 15 gitu ya. Password Cisco juga login. Kemudian kita pasang enable secret. Enable secret, passwordnya kelas. Oke. Kemudian enkripsi semua password. Nah, sebelum kita enkripsi, kita bisa cek dulu ya bahwa password yang kita masukkan tadi ya itu masih bisa terbaca. Cisco line VDY, line konsolnya Cisco juga. Kecuali yang secret ya. Karena sudah dienkripsi ya. Kita lihat yang secret, mana yang secret. Nah, nice, ini dia. Itu ya. Nah, kita ketikkan service password encryption. Kemudian kita cek ya. Jadi semua jenis password ini dienkripsi. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi banner. Nah, banner ini fungsinya ya sebuah informasi yang ditampilkan di display device router kita. Ya. Biasanya standar Cisco ya bannernya ini dia. Atau bisa kita coba ya. Apakah coba gitu ya.
Ini 19%, kita coba ya. Oh, boleh beda ya. Boleh beda. Coba nanti ya. Kemudian ya kalau standar Cisco ya unauthorized ya. Access is prohibited. Ya, itu Cisco. Ini boleh beda. Kemudian kita sudah konfigurasi banner. Nah, selanjutnya kita akan assign IP address. Oke. Bagaimana caranya? Kita masuk ke interface G0/0 ya. 0/0 ya. IP address berarti 128.1.1.1.0. No shutdown. Kemudian kita kasih deskripsi ya. Ini ke apa nih? Kelas B, kelas A. Ya, ini. Kemudian kita pasang di IP versi 6. Ya, seperti 2001 DB8 A ya 1/64. Oke. Kemudian kita pasang juga ya IP versi 6 address link lokal ya FE81 ya, link lokal nih. Mungkin kita coba cek ya, kita baru sudah pasang di G00, kita cek di result ya, ya kemudian ceknya bisa kita lihat ya, berarti untuk G00 college semuanya sudah selesai dan benar kita konfigurasi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang di G0/1. /1 ya. IP address 128.107.30.1 ya. Oke, 0. Oke. Shutdown, kemudian description ya. LAN ini ke kelas B. Oke. Kemudian IP versi 6 address 201 DB8 ya B 1/64. Kemudian IP versi 6 address FE80 1 ya, link lokal. Oke. Untuk yang interface G01 seharusnya kita sudah selesai. Bisa kita cek juga. Masih ada yang kurang. G01. Ya, G00. Ya, G01 sudah selesai. Nah, terakhir ya, karena kita ada masang versi 6, maka di IP versi 6 itu kita harus mengaktifkan paket routingnya dengan mengetikkan perintah IP versi 6 unicast routing. Terakhir jangan lupa disimpan konfigurasi dengan mengetikkan perintah write memory. Ya, kita cek. Oke, sudah semua. Sudah semua. Nah, terakhir coba kita pasang IP address di student 1, 2, 3, dan 4. Ya, skornya masih 56 ya. Kita pasang. Berarti ini 1. Oke, kemudian IP versi 6-nya 201 DB8 A2 ya. /64. Kemudian IP-nya, IP gateway-nya IP link lokal.
Oke, student 2. Ini gateway-nya ini. Oke, kemudian 2001 DB8 A3 ya, kemudian slash 64 FE81. Oke. Kemudian selanjutnya di student 3 ya. Ini 1, ininya 2001 DB8 ya, DB8 B2 ya, 64. Ini FE81. Oke, satu lagi. Ini nih ya, 2001, sorry. 2001 ya. DB8 B. Sorry. Kok di sini? 201 DB8 B3 slash 64, ininya FE81. Oke, sini kita cek tadi ada yang salah nggak? Ini B2 ya, benar ya? Oke. Sekarang coba kita cek ya, PC ya. Apakah semua PC sudah terassign? Oke, sudah benar ya. Nah, terakhir untuk kelas B, berarti kita akan konfigurasi switch. Kita akan coba konfigurasi switch. Lakukan hal yang sama untuk konfigurasi sama hostname ya. Hostname-nya namanya kelas B. Hostname namanya kelas B. B-nya kecil besar ya, kelas B ya. Oke. Kemudian line console 0 ya, password Cisco, login ya, exit, line VTY 015. Ini passwordnya adalah Cisco, login. Nah, untuk line VT ini untuk remote terminal ya, untuk remote virtual remote ya. Jadi ketika kita jaringan kita sudah terbentuk, kita bisa mengakses konsol dari device router maupun switch ya, menggunakan remote network. Kemudian exit ya, enable secret ya, kelas. Kemudian kita enkripsi semua password ya, kemudian banner. Jadi kita contohnya inilah switch kelas B ya. Oke. Kemudian kita coba cek result ya. Nah, kita diminta untuk mengset IP di VLAN 1. Kemudian IP address-nya berapa dia. Oke. Nah, standarnya biasanya 2 gitu ya. Coba kita tes dulu ya. Interface VLAN 1 gitu ya. IP address berapa nih? 128.107.30.2 30.255.0 ya, no shutdown. Kemudian description ya, deskripsinya kita kasih ya, connection to college. Oke. Kemudian kita exit, kasih gateway-nya. Nah, kenapa kita kasih gateway? Supaya nanti switch ini bisa terhubung dengan router gitu ya.
128.107 ya, 30.1. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kita cek IP address-nya, berarti nggak cocok ya. Mungkin kita lihat polanya saja ya. Lihat pola, ini tadi 5, ini 5, 25, ini 30, berarti 5. Berarti bisa jadi ini berapa, 15. Coba kita 15 ya. VLAN 1, IP address berarti oh ini salah. Oh ini gateway-nya juga salah kita nih. Ya, 128.107 30.15 ya, 255.0. Nah, benar ya. Ternyata 15 ya. Ya ini saya nggak tahu sebenarnya berapa, cuma lihat polanya saja ya. Ini 25, kemungkinan di sini ya 15 ya. Ini kenapa ya saya lihat polanya saja? Karena kita tidak mendapat instruksi berapa sih IP yang harus di set. Kalau sini tadi kenapa bisa satu? Karena memang Cisco standarnya memang biasanya gateway-nya memang satu gitu. Kemudian ini ada gateway-nya salah ya. IP default ya. Default gateway ya, 128 ya. 107 ya. 31 ya. Nah ini udah 100 ya. Nah kalau kita pengen ngasih IP di switch ya bisa juga ya, berarti IP versi 6 address ya, oh sorry, address VLAN 1 gitu ya, 6 address ya, berarti 2001 DB8 ya, DB ya kita kasih aja standarnya 2 ya, /64. Nah gitu. Jangan lupa disimpan. Oke, kalau dilihat di sini kita sudah menyelesaikan semua rekrutmen yang diminta gitu ya. Kecuali tadi yang interface VLAN 1 ya. Karena di sini ada diminta ya untuk IPv6 ya. Di sini tidak termasuk rekrutmennya. Kita cek result ya. Oke, jadi kita sudah selesai semua ya. Sudah menyelesaikan 100%. Nah, selanjutnya adalah tugas kita adalah untuk melakukan verifikasi. Apakah semua device ini bisa saling terhubung atau tidak. Kita coba dari student 1, kita coba ping ke seluruh klien gitu ya. Baik IPv4 maupun IPv6. Kita coba 128.107.2025 jalan ya. Ini dia sendiri ya. Kemudian 30 ke 30. Oke. Kemudian kita coba ngeping ke 30.25 ya. Oke. Replay ya. Kemudian kita coba ke 30 ya. Oke, replay. Nah, selanjutnya kita coba ngeping ke DB8A berapa nih? A3. Oke, replay ya. Kemudian yang coba yang B ngeping ya ke B, tadi B ya, B2. Oke. Tunggu, 21 DB8 B. Nah, ini nggak mau ya. RTO. Coba kita lihat ke B1 ini dulu.
Oke, B1 jalan ya. B3. B3 jalan, berarti di sini kita cek ada yang kesalahan nggak kira-kira. Ya, oke. 2001 DB8 B ya, benar ya. 2001 DB8 B. FE 81, udah benar kok. Benar ya. Student 3, Student 3. Student 3 ya B2 ya. Oh, salah. Sorry. Karena kita ada pasang IP versi 6 di sini. Jadi bentrok ya. Jadi kita hapus saja. Untuk no IP versi 6 ya. No IP versi 6. Oh, ada sih berapa nih? 2001 TB8 B2 ya. Oh, nah, seharusnya udah. No, dimintanya /64. Ya, ada prefixnya ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini salah satu bentuk troubleshoot ya. Kita coba. Oke, masih belum berhasil ya. RTU, coba kita tengok ini. Shutdown. Kita coba shutdown dulu. Shutdown. Seharusnya tidak ada lagi ya. Oke, kita coba 201 DB8 B2 164 FE 81, benar ya. Oke, atau kita salah ketik. Kita coba. Coba kita ganti 4 ya. Kayaknya masih ini. Coba kita ganti 4. Jalan ya. Berarti ada problem di tadi, bentrok tadi. Ya, ada bentrok tadi. Seharusnya di sini skornya juga turun. Loh, skornya malah nggak turun. Nah, kita cek. Oh ya, benar. Dia nggak ada ini ya. IP-nya juga tidak ada acuan kalau untuk IP versi 6. Oke. Itu ya, tadi karena sepertinya ada bentrok ya. Coba kita tes 2 lagi. Oke, 2. Karena tadi dipakai ya. 2. Ah, ini udah mau. Oke ya. Jadi sempat terpakai untuk di IP VLAN ya. Di bentrok. Ya, jadi semuanya sudah saling terkoneksi, skor juga 100%. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.